masih di suasana Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, saya ingin mengajak kita untuk memandang sisi yang positif atau optimistik di tengah situasi kehidupan yang cenderung membuat kita itu kritis terhadap bangsa ini. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau kritis, harus seimbang ya antara kritis dan apresiatif. Di Indonesia ini sudah terlalu banyak orang yang kritis. Ya, di Indonesia sudah terlalu banyak konten-konten atau muatan-muatan yang mengingatkan kita untuk waspada, yang mengingatkan kita agar bangsa Indonesia itu tidak terbuai, yang menunjukkan bahwa Indonesia itu tidak sedang baik-baik saja. Ya, saya sepakat dengan itu. Tapi ini kan hari ulang tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masih dalam bulan Agustus. Maka saya ingin mengajak kita untuk menggali kekayaan bangsa Indonesia yang juga sekaligus menjadi rahasia rakyat Indonesia itu bahagia. Kenapa saya beri tema ini? Karena berdasarkan surveinya BPS ya, di Maret 2025, Indonesia itu data penduduk miskinnya relatif sedikit, ya. Cuma sekitar 5%. Ya, memang BPS keterlaluan menurut saya. Kenapa keterlaluan? Karena standar kemiskinan itu adalah kalau orang berpenghasilan 609.160 rupiah sebulan. Saya ingin mengajak poros sedulur membayangkan kalau kita bekerja lalu mendapat gaji atau upah 600.000 sebulan, itu iso digawe apa? Kalau di Surabaya buat bayar kos saja 500 itu sudah murah. Sisanya 160.000. Bisa buat makan? Oh ya, super ngirit Pak bisa. Oke, bisa buat transportasi? Nggak bisa. Ya, bisa untuk biayai anak sekolah? Ya pasti nggak bisa. Jadi datanya BPS ini memang standarnya terlalu rendah dan akhir-akhir ini memang Badan Pusat Statistik sedang dikritik karena merilis data-data yang debatable, bisa diperdebatkan. Tapi kemudian kalau saya meminjam data dari World Bank, Bank Dunia, ya ini standarnya adalah standar negara yang disebut di ambang kemiskinan. Jadi kalau berada di batas ini berarti di ambang, kalau di atasnya berarti middle up, kalau di bawahnya berarti middle low, jadi miskin. Nah, penelitiannya World Bank, data terakhir yang bisa saya akses adalah tahun 2021, dan sekarang kondisinya dengan kondisi ekonomi di Indonesia yang makin turun sejak 2021, naik turun, yang naik itu adalah aspek gig ekonomi saja, kemungkinan besar jumlahnya bertambah. Di tahun 2021, untuk negara yang disebut miskin itu adalah negara yang penghasilan per orangnya itu di bawah 4 juta rupiah. Kalau di Indonesia itu UMR ya, UMR Sidoarjo, UMR-nya Surabaya ya kurang lebih lah segitu. Jadi kalau orang itu gajinya upah minimum lah atau di bawahnya, maka dia dikategorikan sebagai penduduk yang pendapatan per kapitanya sekitar 4 juta itu miskin. Dan di Indonesia, jumlah orang miskinnya itu bombastis. Ini data ya, bukan asumsi. 194,6 juta orang Indonesia itu penghasilannya di bawah 4 juta.
Mungkin termasuk di antara kita yang 194,6 itu. Ada juga yang mungkin di atasnya, tapi mungkin kita yang di sini ya penghasilannya di bawah 4 juta. Jadi jumlah orang miskin di Indonesia tuh banyak, 70%. Berarti berdasarkan penelitian World Bank, Indonesia dimasukkan dalam kategori negara berkembang yang miskin. Nah, biasanya kalau negara miskin itu apa? Tingkat kejahatannya tinggi, tingkat konfliknya tinggi, lalu kecenderungan untuk mengkudeta pemerintahan yang sah besar, lalu terjadi kesenjangan sosial. Kalau di Indonesia memang ada kesenjangan sosial ya. Berapa waktu lalu saya pernah merilis datanya Oxfam bahwa 90% uang yang beredar di Indonesia itu adalah milik 2% orang kaya di Indonesia saja. Jadi yang 98% rakyat itu hanya menguasai 10% duit. Ya. Tapi yang menarik, meskipun Indonesia ini masuk dalam kategori miskin, ada penelitian yang lain yang mengukur kebahagiaan bukan hanya berdasarkan materi. Jadi penelitian itu dirilis oleh Ipsos. Ipsos itu lembaga penelitian Perancis. Ini bahasa Perancis. Saya pun nggak bisa ngomongkan kepanjangannya. Jadi uh, Ipsos gitu ya, internasional apa begitu, yang meneliti tentang global happiness. Dan ini diakui oleh UN ya, United Nations, diakui oleh PBB. Global Happiness Index Indonesia itu ternyata menarik. Walaupun 194,6 juta penduduknya itu miskin, rakyat Indonesia setelah diteliti 82% itu mengaku bahagia. Makanya saya beri judul tuh di atas. Indonesia miskin namun bahagia. Dan bahkan kebahagiaan orang Indonesia itu indeksnya berdasarkan penelitian tertinggi di Asia Tenggara. Dan rata-rata kebahagiaannya itu lebih tinggi daripada rata-rata global. Terus apa yang diukur kebahagiaan itu? Ya, dukungan sosial, kerukunan, kekerabatan, lalu orang bisa dijumpai tertawa, bercanda di jalan, warung-warung atau tempat-tempat di pinggiran itu gayeng percakapannya, lalu ada semangat untuk menerima orang asing itu dengan ramah, dan walaupun ada konflik-konflik yang memicu amarah, tetapi pada umumnya di banyak tempat toleransinya sangat besar. Jadi ini kekayaan Indonesia yang sudah diakui oleh dunia. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya hasil penelitiannya Ipsos, penelitian internasional juga yang diakui oleh dunia adalah penelitian dari Harvard University bersama Gallup. Ini satu lembaga polling yang paling besar, salah satu terbesar di dunia. Mereka meneliti yang namanya punya satu bidang yang namanya Global Flourishing Study. Jadi untuk meneliti negara mana di seluruh dunia ini yang sejahtera. Mereka merasa hidupnya itu baik-baik saja. Dan hasilnya mengejutkan. Ini yang meneliti Harvard ya, bukan Universitas Gajah Mada, bukan Universitas Negeri, ya, bukan. Ini Harvard University. Indonesia punya skor 8,10, tertinggi. Bahkan lebih tinggi dari Amerika, dari Singapura, dari Israel, dari Filipina. Tingkat kesejahteraannya itu sangat menyeluruh. Duit nggak punya, tapi kawan punya. Sumber daya alam punya. Akses pada pendidikan ada. Akses pada kesehatan ada.
ketika berkesusahan ada pihak yang menolong. Jadi kalau tadi di tema awal saya mengatakan rahasia rakyat bahagia, faktanya di tengah begitu banyak berita tentang Indonesia itu miskin, dan termasuk ditutup-tutupi oleh BPS kemiskinannya, faktanya Indonesia itu bahagia. Ya. Jadi kalau ada di antara kita yang saat ini merasa tidak bahagia, ya itu pribadi. Tapi berdasarkan penelitian seluruh rakyat Indonesia, penelitiannya metodenya apa? Ya pasti metodenya dengan metode sampling. Ya ini sama kayak quick count begitu ya. Lupa kok saya kok tidak pernah ditanya. Ya dalam metode sampling itu ada metode tersendiri yang tidak harus meneliti 285 rakyat Indonesia, juta rakyat Indonesia, tapi cukup meneliti puluhan ribu sudah didapatkan gambar yang valid. Indonesia adalah negara yang miskin namun bahagia. Ini penting. Dan kalau Bapak Ibu lihat, di tengah banyaknya berita, wah nanti tanggal 3 September, Jawa Timur akan ada aksi, ya, menyuarakan kritik terhadap gubernur atas ketiadaan pemutihan pajak kendaraan bermotor, atas pungutan liar di pendidikan, atas kasus korupsi yang gantung tanpa keterangan, dan bahkan pagi ini tadi sudah ribut karena logistik yang disiapkan untuk mendukung Pati Effect itu yang akan direncanakan ada demo besar, pengennya begitu. Itu logistiknya ada yang ngambil, teropnya dirubuhkan, uang donasi dipecah. Di antara berita-berita yang membuat deg-degan itu, saya lihat ya rakyat beraktivitas seperti biasa, ya kan? Warung kopi ya masih penuh, jalan-jalan ya masih ramai, orang jualan ya seperti biasa. Dan itulah Indonesia. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Indonesia itu bukan hanya diteliti di 2024. Wah, itu kan cuma data 1 tahun. Dalam 7 tahun terakhir, berdasarkan penelitian dari lembaga yang sangat diakui oleh PBB yang namanya uh, Charities Aid Foundation, CAF. Ini lembaga yang meneliti seberapa sosial, seberapa solider dan murah hati rakyat negara-negara. Mereka menggunakan yang namanya WGI, jadi World Giving Index. WGI-nya, WGI-nya Indonesia itu paling tinggi sedunia. Ini saya contohkan ya, tahun 2023. 90% rakyat Indonesia itu mendonasikan uang. Yang itu setiap hari uang buat apa? Buat beli sajen, apa? Memberi persembahan yang Muslim, buat zakat, infak, Kristen ya persembahan, kabeh. 90% rakyat Indonesia itu mendonasikan uang, bukan hanya kepada lembaga agama, tapi juga ke panti asuhan. Kalau Bapak Ibu belanja di toko-toko supermarket kecil itu, lek ono susu kan donasi ya Pak. Nggak tahu donasinya kemana kan rakyat Indonesia. Ya, itu kalau di luar negeri, di Belanda misalnya, susu 1 sen aja itu bisa jadi masalah kalau nggak dikembalikan. Atau di Amerika, di Boston, saya pernah di sana, kurang 1 sen itu harus dengan konsen, harus dengan persetujuan, konsen, persetujuan orang untuk 1 sennya itu diganti barang apa. Kalau di sini kan enggak, kembalinya 100, 200, kadang-kadang kembali 500. Ini didonasikan ya, orang Oh, sini Pak. bisa apa ya, gitu. Paling ya ada yang ngomong nggak usah ganti permen,
Tapi sebagian besar apa? Iya, 90% rakyat Indonesia itu Hah? gemar berdonasi. Ya. Lalu 65% rakyat Indonesia itu mau jadi relawan. Ini teman-teman IMP ini kan isinya relawan semua nih. Gitu, Mbak Vera, Mbak Wulan, dan kawan-kawan ini. Sampai saya itu kadang-kadang malu hati ya terhadap eh, Kiai Nisam dan poros santrinya itu. Kenapa? Wah, mereka ini, saudara-saudara kita ini ikhtiarnya luar biasa. Apa istilahnya jenengan, Mbak? Wis diniati ku apa, Mbak Wulan? Istilah muslimnya? Oh, Budi ya. Iya, wis iku ubudiyah Itu ya. pengabdian. Kalau bahasa Indonesia Iya. Ini IMP sekarang sudah berapa dua serial? ratus enam puluh delapan, Iya, 268. 268. Nah, tinggal dua ratus dikalikan enam puluh aja nanti delapan seri. ketahuan berapa tahun sudah. Betul. Kita berdiskusi. Istimewa itu Dan Pak ya, bukan bisa hanya yang menjaga ngatur, iya. istiqomah itu Pak Bukan ya. hanya yang ngatur, yang rawo pun saya lihat tiap saya datang itu beberapa hadir secara setia, baik sebagai penanggap atau peserta. Itu termasuk relawan. Relawan bagi apa? Pembangunan toleransi. Orang Indonesia itu banyak yang begitu. Lalu orang Indonesia itu sangat suka menolong orang asing, ya kan? Saking senengi sama orang asing, sampai tim nasional sepak bola nih kabeh wong asing gitu. Wah, kalau di luar negeri, coba orang punya afiliasi dengan negara tertentu saja, dimasukkan daftar buku, daftar kuning itu. Diwaspadai, diawasi. Kalau di Indonesia kan gampang iso tiga ini jalan. Digoleki mbae mbiyen Indonesia. Lek duduk mbae apa? Buyute. Bukan buyutnya, canggahnya. Oh, bukan canggahnya, warengnya. Bukan warengnya apa? Utek-uteke, gantung si ure. Seono hubungannya be Indonesia. Ayo jadi pemain nasional Indonesia. Dan oleh rakyat Indonesia, wih, dijadikan model iklan, ya kan? Yang di pinggir-pinggir jalan itu kan model iklannya kan pemain timnas. Hmm. Orang-orang asing semua. Minggu lalu saya ke Bali, itu satu hotel tuh yang turis lokal cuma saya tok. Kabeh wong orang Eropa Timur, orang Cina, orang Australia, orang Amerika, dan mereka seneng banget ke Bali itu. Kenapa? Karena memang harus saya akui, kalau di Bali itu orang tuh keramah tamahannya itu bukan cuma di wajah itu, kayak ada auranya itu loh. Itu harus saya akui. Dan itu Indonesia pada umumnya begitu. Jarang satu tempat dikunjungi orang asing lalu orang asingnya dibunuh gitu. Malaysia aja loh dikunjungi orang Indonesia, banyak korban itu di Sabah, Sarawak mati kan. Berapa banyak TKI Indonesia yang mati di Malaysia itu. Alasannya apa? Nggak ada izinnya. Kalau kita orang asing nggak ada izinnya, ya paling ditangkap, diinterview, diurus nih gitu. Kalau di negara lain, oh mati. Nah itu Indonesia. Maka Indonesia tuh juara sebagai the most generous country sejak 2018, 2019, 2020, 2021, 22, 23, 24. Jadi negara mana yang paling baik hati sedunia? Dudu Arab, dudu Cina, dudu Eropa, dudu Israel. Negara yang paling baik hati sedunia itu Indonesia. Iki data loh ya, bukan keyakinan loh. Kalau keyakinan KB iso ngeklaim lah. Oh ini kota suci, ya ini tanah suci lah. Itu kan klaim religius. Klaim religius itu gak iso dibuktek nih, dipercaya. Tapi ini data ini, negara paling baik hati rakyatnya sak dunia itu Indonesia. Loh, seneng tuh.
Jadi di Indonesia itu terlalu banyak orang baik. Ada orang jahatnya nggak? Ya di tempat yang paling baik pun pasti ada kejahatan. Sebaliknya, di tempat paling jahat bisa merekah kebaikan. Tapi lebih banyak yang baik di Indonesia itu. Murah hati, suka memberi, suka menolong, dan bahkan ramah terhadap orang yang asing, yang di tempat lain dijadikan ancaman. Itulah Indonesia. Nah, pertanyaannya, itu yang saya jadikan tema. Kok iso ya Indonesia ini miskin? Banyak masalah secara politik, secara sejarah ya ada masalahnya. Tapi kok rakyatnya bahagia, paling sejahtera di dunia, paling murah hati, paling baik hati di dunia. Apa rahasianya? Ya, ini penting. Rahasianya itu dua. Satu, 99,99% orang Indonesia itu memeluk agama dan kepercayaan. Ya, coba lihat KTP-nya Bapak Ibu, pasti ono agama nih. Minimal orang itu hanya 0,01% yang berani mengatakan, oh, saya tidak punya agama. Ya, ada di Indonesia ada itu. Dan nggak bisa ditekan oleh pemerintah mereka. Tapi 99,99% Indonesia itu memeluk agama dan kepercayaan. Berarti apa? Aspek iman, walaupun sengsara seperti apapun, tapi masih percaya bahwa kehidupan itu adalah milik Tuhan. Ya kan? Hidup kita itu kan bukan milik kita, karena kita tidak bisa milih lahir di mana, sebagai laki-laki atau perempuan, lahirin yang Bali ya mesti dadi Hindu, lahirin yang Sidoarjo ya mesti dadi Islam, lahirin yang Malang Selatan ya mesti dadi Kristen, mosok iso milih ketika dilahirkan begitu. Itu adalah milik Tuhan. Termasuk kita jadi Indonesia itu pun juga adalah anugerah Tuhan. Dan iman itu membuat orang Indonesia kuat. Rahasia yang kedua adalah yang namanya gotong royong. Di pondoknya Gus Nisa masih ada penek jambe nggak, Mbak Vera? Ya, harus diadakan itu. Kan menek jambe, tapi Apa? bergotong royong, membersihkan pondok. Oh eh, ya, gotong royong membersihkan pondok. Lek Agustusan sekali-kali ditekak nih jambe sing dawur gitu. boleh, boleh. Iya, karena apa? Wah, itu gotong itu lomba yang menggambarkan gotong royong. Kalau bersihkan pondok atau bersihkan gereja, ya saya nyapu bagianku ya toh. Tapi lek penek jambe itu apa ya bahasa Indonesianya penek jambe ya. Pak Dewa ngerti ya Pak Dewa ya? Panjat pinang. Ya, Panjat pinang. panjat pinang Pak Dewa. Panjat pinang itu wadiahnya di atas. Nggak mungkin orang bisa manjat sendiri. Saya asli Kediri. Dulu waktu kecil punya pengalaman panjat pinang tuh. Wah, kalau suruh manjat-manjat, saya jagoan. Sampai Jago. depan rumah saya itu ada kelapa, saya bisa manjat. Tapi begitu manjat pinang, wah itu. Kita selalu membutuhkan bahunya orang lain, pertolongannya orang lain. Wah, jadi lomba Agustusan yang paling mencerminkan gotong royong, menurut saya bukan lomba makan kerupuk, lomba apa ya, mangan sendok dikai kelereng itu, bukan lomba balap karung, tapi panjat pinang. Ini mestinya perlu didaftarkan ke UNESCO sebagai sebuah permainan team up. Ya, The Itu Gotong trik Royong mencapai of tujuan. Indonesia. Gimana, gimana? Trik mencapai tujuan, Pak Pendeta. Nah, itu mencapai tujuan tuh nggak bisa sendiri. Dan Harus mencapai tujuan itu butuh pengorbanan. Ya, lihat pengorbanan. gambar yang saya sajikan itu. Iya. Nggak ada orang ceritanya panjat pinang itu tetap bersih, nggak keluar keringat, tidak risiko jatuh, tapi itu menghadirkan kegembiraan yang luar biasa. Luar biasa. Ya, Indonesia itu sayangnya punah kan.
Karena apa? Ya budaya-budaya itu, sing Kristen kena budaya Barat, sing Muslim mungkin ya terlalu ke Arab-Araban, ya kan? Hilang budaya kita. Itu. Ini kritik ya buat kita semua agama. Saya tidak mengkritik agama tertentu. Wong Kristen ya wangel panjat pinang lapo, yang gerejone sepatuan ya. Itu. Orang lain beragama, ibadahnya di bawah, orang Kristen duduk di atas sendiri ya. Jadi itu pahanya paling lemah itu orang Kristen dibandingkan orang beragama lain ya. Coba disuruh duduk di bawah sebentar aja, wis geringgingen, sudah kesemutan. Budaya loh itu, lenyap. Jadi gotong royong kita itu berubah menjadi apa? Hal-hal yang sifatnya ya artifisial, superficial gitu ya, cuma hiasan gitu. Ya. Indonesia itu merdeka karena iman dan gotong royong. Di dalam Matius 17 itu ada perkataan Tuhan Yesus begini, iman yang sekecil biji sesawi saja sudah cukup memindahkan gunung. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Dan ini dalam sejarah pernah dicatat ya, di Mesir itu ada satu gunung namanya Gunung Mukatam. Nah, ini dalam tradisi lisannya rakyat Mesir itu digambarkan di eranya Umar kalau tidak salah. Nah, Mesir itu kan pada zaman itu pusatnya orang Kristen Mesir ya, Kristen Timur ya, Kristen Koptik. Di masa Umar itu, salah satu jenderalnya Umar mengatakan begini, ya, bahwa kalau engkau mengatakan imanmu itu bisa memindahkan gunung, sekarang Gunung Mukatam yang ada di seberang barat Sungai Nil itu harus engkau pindahkan ke timur Sungai Nil. Wah, itu dikerjai ya orang-orang Kristen ya. Jadi kan kalau orang sudah akrab tuh kan begitu guyonane begitu. Nah, oleh Patriark Mesir ditanggapi serius. Ditanggapi begini, kalau kami tidak bisa memindahkan gunung itu, wah, ya berarti kalian semua harus jadi Islam. Nah, diguyoni begitu. Wah, oleh Patriark Mesir itu ditanggapi serius. Akhirnya Patriark Mesir mewajibkan seluruh orang Kristen di Mesir berdoa memohon supaya Gunung Mukatam yang berada di seberang sana Sungai Nil itu bisa pindah ke seberang sini, wilayah tempatnya orang-orang Kristen. Itu kan mustahil. Tapi dalam apa ya cerita rakyat, karena waktu itu tulisan sejarah itu kan semua sejarah abad-abad ke 7, 8, 9 gitu ya. Itu setelah didoakan, dipuasakan oleh orang-orang Kristen, Gunung Mukatam itu betul-betul pindah, nyebrang. Tidak tahu bagaimana prosesnya, tidak ada yang menceritakan, tapi yang jelas sejarah mencatat Gunung Mukatam dulu itu berada, kalau tidak salah di barat, Sungai Nil, terus tiba-tiba bisa berpindah ke timur Sungai Nil. Dan di Gunung Mukatam itulah kemudian dibangun gereja. Gunungnya itu, gunung batu itu, dipahat, jadi kayak Garuda Wisnu Kencana begitu Pak Tantre. Tapi kalau GWK kan buatan ya, eh, Garudanya. Tapi saya lihat itu kan gunung-gunung kapur gitu ya. Lah, di Mesir itu gunungnya tuh dipahat menjadi semacam goa, kayak ruang ibadah. Saya pernah ke sana. Bagus sekali ruang ibadahnya. Itu tuh gunung. Dan itu menjadi gereja Mesir. Nama kerennya itu gereja sampah. Karena untuk masuk ke sana itu wilayah wilayah
penjualan botol-botol bekas, penjualan sampah begitu. Tapi begitu masuk itu gereja apa ya namanya, Santo Petrus atau apa gitu. Itu luar biasa megah. Itu menjadi sebuah cerita. Kan nggak mungkin memindahkan gunung, tapi diimani betul perkataannya Yesus itu, didoakan betul dan ternyata pernah dalam sejarah dicatat dan bahkan masih ada bukti sejarahnya tentang gunung yang pindah. Lah, seorang bisa berdebat benar atau salah, namanya agama kan begitu. Gitu. Ada bukti, tapi juga pasti ada yang tidak setuju. Tapi kenyataannya ada gereja yang dipahat dari Gunung Mukatam itu di Mesir. Orang Indonesia juga begitu. Melawan sekutu, melawan Belanda, melawan Jepang, yang menang semuanya lah. Dari sisi peralatan, dari sisi modal, artileri, sistem ketentaraan, konsep bernegara, tata kota. Tapi karena punya iman bahwa rawi-rawi rantas, malang-malang putung, wes apapun yang terjadi Indonesia kudu merdeka. Merdeka Indonesia. Dan bahkan para founding fathers dan founding mothers kita itu mendeklarasikan kemerdekaannya itu nggak punya modal kok menurut saya. Mohon maaf nih, saya ngomongnya vulgar, tapi bukan melecehkan. Nggak punya modal itu dalam arti apa? Modal menang perang? Nggak. Yang ada adalah modal perlawanan. Modal apa? Modal diakui oleh negara-negara asing? Enggak. Kalau sekarang kan Palestina itu mulai diakui kemerdekaannya karena apa? Negara-negara asing satu persatu mengakui. Indonesia itu enggak. Tapi orang-orang muda nekat. Mereka bisa membaca perkembangan geopolitik global ketika Jepang kalah dengan sekutu, kekuatan sekutu juga mulai mereda, mereka sibuk sendiri perang. Momen gotong royong itu berbahu membau, ada yang bagian nyulik orang pentingnya, nyulik Soekarno dan Hatta, sampai teks proklamasinya baru dibuat jam 3 pagi, ya kan? Jadi kemerdekaan Indonesia itu tidak dilahirkan di jam kerja loh. Kemerdekaan Indonesia itu dilahirkan ketika orang sedang tidur. Gotong royong. Ada yang bagian melobi supaya besok acara deklarasi itu tidak dibredel oleh militer Jepang. Dan bahkan ada yang berhasil meyakinkan orang Jepang sendiri yang simpati terhadap Indonesia, memfasilitasi. Wah, itu gotong royong. Dan di 1 Juni 45 kan Presiden Soekarno, waktu itu Soekarno mengatakan bahwa kalau Pancasila ini diperas menjadi satu nilai saja, nilainya itu adalah gotong royong. Ketuhanan yang mewujudkan gotong royong. Jadi kalau kita itu beragama terus nggak mau gotong royong itu nggak Pancasilais. Wah, aku Kristen, Kristen tok. Ini kalau cari pegawai ya sebaiknya yang Kristen saja. Wah, aku mendirikan bank khusus untuk orang Islam itu nggak Pancasilais, Rek. Sorry ya. Itu. Ketuhanan yang gotong royong dong, menghargai ketuhanan yang lain. Lalu kemanusiaan yang gotong royong juga. Persatuan, agama, budaya, demokrasi yang dilahirkan dari musyawarah dan kemudian ditindaklanjuti dengan gotong royong, dan keadilan sosial juga dalam yang hanya bisa dicapai dengan gotong royong. Kita nggak bisa mengharapkan Jawa Timur adil karena dipimpin satu orang. Nggak bisa, itu zaman kerajaan itu. Indonesia ini republik. Republik itu berarti apa? Rakyat berkuasa. Berarti penguasanya banyak, kepemimpinannya kolektif. Berarti butuh apa? Gotong royong. Kalau sampai ada ketidakadilan sosial, salah sopo? Ya duduk salah pejabat tok.
salah rakyat, salah tokoh agama. Karena apa? Kita tidak bergotong royong untuk menghadirkan keadilan sosial. Salah pengusaha, gitu. Salah wong-wong sing nganggur. Nah, ini malam ini saya memberitakan sesuatu yang membahagiakan tapi bahasanya keras ya. Nuwun sewu. Kadang-kadang kan perlu ngono ya. Jawa Timur ini soalnya. Nah, relevansinya apa? Relevansinya kita harus berhenti pada hal-hal yang normatif. Apa maksudnya berhenti dari seruan-seruan yang normatif. Normatif itu ya yang seharusnya bagaimana. Ya itu penting, tapi kadang-kadang seruan yang normatif dari agama-agama itu hanya membuat orang itu menjadi human doings. Human doings itu apa? Oh, kowe lek Kristen, kudu neng gereja setiap minggu. Setelah neng gereja, kudu aktif kegiatan gereja. Lek wayahe memberi sodako, ya sodako. Apa yang dilakukan itu mendefinisikan seorang Kristen atau bukan. Itu namanya human doings. Oh, kowe lek dadi muslim ya kudu nglakoni syariate. Ya betul, tapi kalau hanya ditekankan pada aspek itu, maka orang yang beragama akan menjadi human doings. Human doings itu apa? Dia dipandang sebagai manusia berdasarkan apa yang diperbuatnya. Akhirnya, dia dipandang sebagai manusia berdasarkan prestasinya, jabatannya, status sosialnya, ketokohannya, mobile opo, omahe piro, wajahnya pakai filter atau enggak, followersnya berapa. Itu namanya agama mencetak human doings. Dan begitu banyak orang muda di Indonesia itu meratapi tubuhnya, goro-goro terlalu banyak melihat tubuh orang lain di media sosial. Meratapi rumahnya gara-gara melihat banyak pemandangan rumah, yang keren-keren, desainnya bagus. Maka orang dinilai makin banyak follower, makin banyak diikuti. Ya toh? Agama mencetak apa? Human doings. Pertanyaannya, saya nggak duwe omah, sing wajahnya dianggap biasa saja, yang bodinya selalu jadi korban body shaming, dipermalukan, mereka yang terlahir cacat, disabel, mereka yang tidak punya prestasi apapun, mereka yang gagal, mereka yang dicap bodoh, mereka yang diasingkan, itu manusia atau bukan? Manusia, human beings. Kenapa? Sebab kemanusiaan kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita perbuat, oleh apa yang kita capai, apa yang kita miliki. Kemanusiaan kita itu ditentukan oleh martabat. Martabat manusia kita datang dari mana? Dari Tuhan. Maka, walaupun orang non sewu ini di rumah sakit gak duwe BPJS, wes kejet-kejet, ya kudu ditolong. Dia manusia. Dan itu yang terjadi kan di rumah sakit kan begitu kan. Orang punya asuransi yang bayarnya polisnya puluhan ratusan juta ditolong. Orang yang tidak punya apa-apa begitu masuk ya ditolong. Walaupun ada kadang prakteknya ya ono sing pilih-pilih. Itu akibat apa? Kita selalu dididik menjadi human doing. Kamu tuh jadi manusia kalau melakukan hal-hal yang diwajibkan, memiliki hal-hal yang umum. Padahal apa? Martabat manusia itu pemberian. Oleh karena itu penting kita itu berpihak kepada iman, punya iman yang berpihak kepada human beings. Mas yo gak jilbaban rek, iku ya dulurku. Mas yo gak duwe agama rek, iku ya ciptaan Tuhan. Mas yo gak tau neng gereja rek, nggak pernah sembahyang atau Budanya
cuma Buddha penggemar keras sakti saja, tapi ya itu saudaraku. Nah, itu kalau dalam stages of faith-nya James Waller itu sudah tahap keenam tuh, tahap paling tinggi, yaitu apa? Universal faith. Iman yang universal. Karena kalau enggak, kita tuh bakal diperalat. Diperalat oleh siapa? Oleh orang-orang yang pengen punya kekuasaan. Pengen kekuasaan menunggangi agama. Pengen punya kekuasaan menunggangi suku. Padahal sebetulnya apa? Bukan agama yang ditinggikan, tapi apa? Agama diperalat. Lah kalau kita sebagai warga Indonesia mengembangkan iman yang menghargai human beings, nggak akan bisa digoreng dengan politik identitas, digoreng dengan politik-politik apa radikalisme, nggak bisa. Karena apa? Kemanusiaanku dan kemanusiaan semua orang yang lain itu setara. Semua itu bermartabat. Bahkan orang yang paling jadi beban hidup orang lain pun itu ya manusia yang harus dicintai. Ya. Lalu relevansi yang kedua ya peliharalah spirit gotong royong. Kita nggak bisa gotong royong kalau agamanya itu masih agama human doings. Nanti gotong royongnya ya apa formalitas itu tadi. Yo, melakukan ini bersama-sama lalu dijuduli di berita gotong royong. Nggak bisa dibalik, gotong royong dulu baru menghargai human beings. Menghargai human beings dulu, pasti kita akan punya sense of crisis. Jadi sense merasakan krisis orang lain, sense of solidarity. Ingin terlibat ketika orang lain itu kesusahan. Karena apa? Iku ya dulurku, kita nggoku ya dulurku, gak peduli agamane opo, kebangsaane opo, asal sukunya mana, karena kita melihat mereka sebagai human beings, ketika mereka susah, kita tidak lari, tapi kita terlibat. Nah, ketika gotong royong itu kemudian diperalat menjadi apa? Menjadi ya sudah alat untuk cari sumbangan, ya jadi miskin. Tapi kalau gotong royong itu lahir dari keikhlasan, inisiatif, sesuatu yang dari bawah, nah ini jos ini Indonesia. Dan Indonesia itu kan bahagia karena itu, bukan karena ordenya siapa. Entah orde lama, orde baru, orde reformasi, ordenya SBY, ordenya Megawati sebelumnya, ordenya Jokowi, ordenya Prabowo, podo ae. Mereka cuma hamba-hamba rakyat karena kita ini republik. Para pemimpin itu hanyalah pelayan rakyat. Yang menyelamatkan Indonesia itu gotong royongnya rakyat. Nah, saya ingin menutup karena saya seorang pendeta, saya beberapa kali ya mengungkapkan ini. Ini menarik, gambarnya saya buat sendiri, diedit pakai Photoshop, tapi tulisannya saya pinjam dari salah seorang pendeta sepuh di GKI, namanya Pendeta Eka Dharma Putra. Pakai bahasa Inggris karena tulisan ini ditempel di perpustakaannya Boston College. Ya. Something which is good only for Christian is unchristian. Jadi sesuatu yang hanya baik untuk orang Kristen itu nggak Kristiani. Nah ini kalau saya ganti Kristiannya dengan agama lain, Bapak Ibu ganti, yaitu namanya gotong royong. Something which is good only for Muslim is not Muslim. Something which is good only for Hindu is not Hinduism. Something which is good only for Konghucu definitely is not Konghucu anymore. Something which is good only for Buddhism is not Buddha at all. Something which is good for certain religion is not religion.
Jadi kalau kita itu hanya baik, menolong, berteman, ramah, bersaudara sama yang sesama, ya kita sebetulnya mengingkari iman kita sendiri. Itulah rahasianya Indonesia bahagia. Nah, apakah Indonesia akan terus bahagia atau enggak? Ya saya percaya bahagialah. Yang penting kita berpartisipasi dalam dialog kehidupan. Dialog kehidupan tuh mau hidup bersama dengan orang yang lain. Jangan eksklusif, jangan cuma berbisnis dengan orang tertentu, berdagang dengan orang tertentu saja, tapi dengan ya sesuai dengan keahlian. Dialog karya, bekerja bersama dengan yang lain, dan dialog iman. Seperti ini kan ketika saya presentasi dalam perspektif Kristen untuk kebaikan publik ini masuk dalam dialog iman. Minggu lalu perspektifnya Konghucu, minggu sebelumnya perspektifnya misalnya Hindu, nah itu namanya dialog iman. Jadi lanjutkan IMP ini sampai ke ribuan episode atau bahkan mungkin episode yang tidak bisa lagi dihitung karena Dan saking. menginternasional ya Pak, doanya ya Pak. Nah, saya doakan dengan iman, Amin. sebab iman itu membuat sesuatu tidak ada yang mustahil. Kan keren Wes Pak ngono kalau kita wae. bikin talk show di Boston misalkan. Waduh, Nah, ayo. ngeri nih nanti jadi guide-nya. Ya, begitulah kurang lebihnya. Mohon maaf kalau malam ini bahasa saya semangat 45 karena dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Jadi ya gak kudu gaya pendeta terus. Kadang-kadang ya kudu gaya pojok kampungan ngono lah. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Witek Tongkian, Rahayu, Shalom, salam damai sejahtera, dan salam semua saudara. Salam semua saudara. Baik, terima kasih Pendeta Andri atas pemaparannya ya. Itu menarik, itu membuka wawasan kita yang didahului dengan beberapa fakta bahwa Indonesia itu sebetulnya negara miskin. Yang sekian persen, 70% eh, penghasilan kita itu di bawah rata-rata. Sekaligus ada fakta juga bahwa Indonesia itu rakyatnya paling bahagia. Seperti itu. Jadi ini satu yang menarik sekali. Ini tadi juga ada beberapa pemaparannya yang saya simpulkan bahwa kebahagiaan rakyat Indonesia itu lahir bukan dari kelimpahan harta, melainkan dari kekayaan batin, dari keteguhan iman yang menenteramkan jiwa, dan dari syukur dalam kesederhanaan, kerukunan dalam kebersamaan. Seperti ada pitutur Jawa, Rahayu iku ora mung amarga sugih, nanging amarga adil, rukun lan syukur. Wong kang nyawiji marang Gustine iku kepenak uripe mulya batine. Seperti itu ada pelikut pitutur Jawa. Uh, ada juga relevansi yang sudah dijelaskan penyataan tadi adalah relevansi iman dan kebahagiaan rakyat terletak pada kemanusiaan dan kebersamaan. Iman yang hidup dalam kasih serta gotong royong yang meneguhkan persaudaraan. Seperti itu pemaparan dari Pendeta Andri. Untuk selanjutnya kita menuju ke sesi penanggap. Berikut telah hadir penanggap dari Buddha Romo Putu Teja. Selamat malam, Romo Putu Teja. Apakah sudah ready? Mungkin kalau belum siap kita ke penanggap Hindu dulu. Dari Ibu ini telah hadir Ibu Niketut Nurhoki SHM-SOS. Selamat malam Ibu Nurhoki. Selamat malam, Mbak Vera. Salam sehat. Monggo dipersilakan untuk memberikan tanggapannya dari perspektif agama Hindu. Kami persilakan. Terima kasih, Mbak Vera. Sebelumnya saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Om Swastiastu, salam kebajikan, kemudian Izin. Li Wi Tie Tiong Tien, salam sejahtera untuk Rahayu. kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pendeta Andri yang sudah luar biasa mengupas tentang negara kita, apalagi dilengkapi dengan hasil penelitian dari universitas luar negeri ya, Harvard Universitas yang luar biasa. Dan saya yakin itu karena karena Indonesia ini dibangun ya, dibangun karena ini kita dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Indonesia ini didapatkan ya, kemerdekaan itu hasil dari gotong royong yang pasti. Ya, dengan semangat 45, para pejuang tidak melihat dari agama apapun, kemudian eh, dari suku mana, tapi dengan semangat gotong royong untuk mencapai kemerdekaan sehingga sampai berhasil Indonesia merdeka. Nah, itu mungkin salah satu dari fondasi eh, bagaimana untuk generasi selanjutnya untuk menanamkan selalu gotong royong dengan cara agama yang ada di Indonesia, ya, masing-masing agama. Eh, Kalau dari Hindu, kami memang ada di ajaran kami yaitu Tri Hita Karana, yaitu bagaimana cara mencapai keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan. Nah, ini mungkin salah satu ya dari apa yang disampaikan tadi oleh Pendeta Andri, bahwa sebenarnya dari penelitian itu Indonesia itu miskin, tetapi bahagia. Nah, jadi dari masing-masing agama, dari agama Hindu itu yang saya ambil di sini, yaitu dari Trihita Karana. Bagaimana menanamkannya dari agama Hindu ini? Pertama, yaitu bagaimana eh, manusia, hubungan manusia dengan Tuhannya. Pertama, dengan beribadah, kemudian betul-betul melaksanakan ajaran-ajaran Hindu. Kemudian eh, dari agama Hindu sendiri juga selalu mengajarkan pada kita semuanya, pada umatnya, bahwa kita harus melaksanakan apa yang menjadi ajaran-ajaran Hindu untuk sebagai penuntun kita, umat Hindu, untuk mencapai suatu kebahagiaan. Ya, ini dengan cara melaksanakan apa yang diajarkan, apa yang ada dalam ajaran agama Hindu. Jadi kalau di ajaran Hindu kita juga ada gotong royong, Pak Andri. Jadi kalau misalkan jadi parahyangan ini bagaimana manusia dengan Tuhan. Jadi apabila kita ini kalau apa nih ini keadaan sehari-hari ya biasanya. Itu kalau ada namanya acara Piodalan. Nah, Piodalan misalkan hari berdirinya Pura. Nah, itu semua umat yang ada di sekitar pura itu atau yang di mana saja yang ingin ngayah. Nah, ngayah artinya menyumbangkan tenaga secara sukarela sebagai bakti eh, kita umat kepada Tuhan yang Maha Esa atau itu Sang Yang Dewasa. Entah di sana membuat sesajen, kemudian membersihkan pura, kemudian bergotong royong apa namanya apa, memasang atribut-atribut di pura gitu. Kemudian juga sebagai bakti kita, sebagai persembahan kita, kita juga dengan suka hati untuk mempersembahkan sesajen itu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua dari mana dari tidak hanya di lokal saja, dari mana-mana dari kabupaten itu semuanya hadir untuk melakukan
rasa bakti kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena dengan dasar bahwa kita sudah diberikan rezeki, ya, bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Rezeki itu tidak hanya berupa uang saja, tapi kesehatan, kebahagiaan, kerukunan di dalam keluarga besar Hindu. Nah, itu merupakan suatu juga rezeki. Jadi sebagai aktualisasi bahwa kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa, jadi kita melakukan persembahyangan bersama, kemudian menyumbangkan tenaga, kita bersama-sama melakukan bakti kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, eh, hubungan manusia dengan manusia. Nah, bagaimana kita melakukan secara intern, bagaimana umat Hindu bekerja sama dengan umat Hindu sendiri, kemudian kita saling menghargai, menghormati, saling menolong. Itu biasanya seperti kita ketahui bahwa di dalam Hindu juga ada Trikaya Parisuddha, tiga tiga perbuatan baik dan suci, mulai dari berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik. Nah, kemudian dari itu kita juga ada namanya Tatuam Asi. Ya, kamu adalah aku adalah kamu. Kalau kita tidak mau disakiti, jangan menyakiti orang lain. Nah, dari intern sendiri saja, kita untuk berbuat yang tidak baik itu kita takut ya. Jadi itu ditanamkan sejak kecil. Kepura atau kita ber, berkomunikasi dengan orang tua itu kewajiban dari orang tua, jadi dari intern sendiri, kewajiban dari orang tua untuk memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita, supaya dia mempunyai iman, kemudian mempunyai budi pekerti yang baik, sopan santun, ya, baik itu pada orang tua atau sahabat atau kepada guru, kemudian juga kepada orang suci. Nah, itu kita tanamkan sejak kecil. Kemudian juga bagaimana kita hubungan kita dengan agama lain. Nah, ini sangat-sangat betul-betul kita ditanamkan oleh agama Hindu, yaitu Wasudewa Kutumbakam. Ya, bahwa semua kita ini adalah bersaudara. Dengan ditanamkan itu, kita tidak melihat, kalau ingin membantu, tidak melihat dari dia agama apa, dia suku apa, warna kulit apa, tidak melihat lagi. Karena kita merasa bahwa semua adalah bersaudara. Gitu. Jadi, bagaimana kita bertoleransi, kemudian bagaimana kita menjalin kerjasama dengan agama lain, bisa kita lihat dalam apa namanya, dalam kegiatan aja, dalam kegiatan misalkan dalam hari raya. Bagaimana agama lain ya membantu ini saya yakin di semua daerah itu pasti melakukan hal ini. Setiap hari raya, misalkan hari Piodalan gitu misalkan, atau hari raya Nyepi, itu nanti ada ogoh-ogoh gitu misalkan. Jadi membawa boneka yang besar ya, jadi berupa raksasa itu. Jadi itu dari umat lain pun ikut gitu. Ini pemandangan sangat bagus sekali, sangat indah. Saya suka sekali. Jadi mereka dari agama yang Muslim ya, terutama ini di Gresik juga saya pernah melihat langsung. Jadi mereka dengan senang hati ikut membawa ogoh-ogohnya itu gitu. Nah, baik dia juga bisa bisa juga dia menyumbang baik itu tenaga atau material material ya. Itu sangat sangat toleransi sangat tinggi. Kemudian misalkan juga pada saat hari Natal, nah pemuda Hindu itu juga membantu, ini mungkin terjadi di mana-mana ya. Pemuda Hindu kemudian membantu di gereja untuk misalkan apa namanya mengatur menjaga
apa nih kendaraan gitu ya, bekerja sama dengan pemudanya Kristen gitu. Nah, ini sangat terjadi luar biasa. Jadi sehingga bahwa hubungan manusia dengan manusia itu harus dijalin dengan baik. Sehingga akan terjadi apa namanya hubungan sebagai saudara, kemudian gotong royong yang luar biasa, sehingga bisa mempererat ya hubungan bahwa kita bersaudara itu tidak melihat dari agama, suku, warna kulit, ya budaya, jadi kita semua bersaudara. Gitu. Kemudian dari yang lain juga bisa seperti bahwa di di agama kami kita juga diajarkan tentang bahwa karma pala ya hasil dari suatu perbuatan. Nah, sehingga apapun ya dari umat Hindu itu misalkan melakukan hal-hal yang negatif, dia harus berpikir dulu. Kalau saya berbuat jelek, nanti hasilnya itu akan juga kita akan mendapatkan suatu hal yang tidak baik juga. Tetapi kalau kita melakukan hal yang baik, kita nanti akan mendapatkan juga suatu hal perlakuan yang baik juga, gitu. Nah, sehingga kita harus akhirnya eh, dari kami, dari umat Hindu, sangat takut untuk berbuat yang tidak baik. Itu. Ya, jadi betul-betul memang sejak kecil kita tanamkan juga anak-anak bahwa supaya kelak nanti misalkan dia sebagai pemimpin gitu ya, kita harapkan jadi sebagai pemimpin ke depan Indonesia supaya dia selalu jujur, yang tidak mementingkan diri sendiri, bisa jadi harus memperhatikan kepentingan orang banyak. Ya, semoga menjadi nanti juga saya yakin dari agama lain pun semua ada sama ya, ya karena saya yakin ajaran agama apapun pasti eh, mengajarkan suatu kebaikan. Mudah-mudahan mungkin tugas kita itu kepada anak-anak, jadi generasi muda kita selalu menanamkan ajaran-ajaran suci kita kepada anak-anak. Semoga nanti Indonesia ke depan ya menjadi Indonesia yang lebih baik, yang lebih memperhatikan kepentingan orang banyak. Gitu. Nah, di sini kadang saya bisa berbicara kenapa Indonesia ini jadi masyarakat atau rakyat Indonesia ini miskin, ya disampaikan tadi oleh Pendeta Andri, termasuk bahwa negara miskin tetapi bahagia. Karena itu tadi, saya yakin, karena iman kita ini sudah artinya sudah kuat, sehingga apapun kita selalu bersyukur. Ya. Kalau sudah bersyukur, itu bahagia. Meskipun hanya nasi dan tempe saja, misalkan, itu sudah bahagia. Ya, sangat relatif sih bahagia itu setiap orang. Apalagi kita juga oleh pemerintah, kita diajarkan bagaimana membuat ketahanan pangan keluarga. Nah, ini masuk dalam apa namanya? Kita masuk di dalam pelemahan ini. Bagaimana hubungan manusia dengan alam, alam semesta, alam ya. Jadi bagaimana pemerintah juga mengajarkan pada kita bagaimana mengolah tanah yang ada di pekarangan kita. Nah, ini ibu-ibu ini biasanya mengolah pekarangan yang ada di halaman kita meskipun kecil, tanamilah tanaman-tanaman yang eh, dipakai untuk sehari-hari. Menanam lombok, gitu misalkan, kemudian bisa mentomat, atau sayuran yang gampang bayam, atau dan yang lain-lain. Ya, itu salah satu juga membuat kita bisa memanfaatkan alam yang ada di sekitar kita, tanah yang ada di sekitar kita. Meskipun itu seminim mungkin, tetapi kita manfaatkan dengan baik. Ya, jadi bisa mencukupi atau juga mungkin beternak lele, tidak perlu yang luas, tetapi kita juga mendapat pelajaran itu dari pemerintah, ya diajarin untuk memelihara lele itu. Nah, itu kan hal-hal yang mudah, yang hal yang kecil tetapi penting untuk kita.
Jadi kita selalu mensyukuri apa yang ada. Itu sehingga kita bisa bisa bahagia. Jadi kadang-kadang seperti ibu-ibu begini ya, ada kadang kumpulannya ibu-ibu. Kamu kenapa enggak ini sekarang semua harga mahal? Udah, saya hanya bersyukur apa yang ada saja. Saya tidak ikut terlalu pusing mengurusi eh, apa namanya gonjang-ganjing yang ada di atas. Jadi saya mensyukuri mensyukuri apa yang ada. Saya berusaha untuk bisa kuat, bisa fokus pada ekonomi kita. Syukur-syukur kita bisa membantu teman-teman atau saudara-saudara kita yang tidak mampu, kita bisa memberikan hal sekecil apapun, berbuat baik sekecil apapun pada saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, itu mungkin dari kami eh, sedikit tetapi itu penting gitu. Hal-hal kecil tetapi itu sangat penting yang sangat ditanamkan untuk membekali diri sendiri dan generasi muda supaya Indonesia ke depan semakin sejahtera, semakin bahagia karena dengan iman kita yang kuat, kemudian apa yang disampaikan dari Pendeta Andri itu tadi, itu bahwa gotong royong masyarakat Indonesia dengan segala multi agamanya itu selalu menanamkan gotong royong, kemudian cinta kasih, ya, itu sehingga akan dicapailah semuanya apa yang kita inginkan. Kebahagiaan, kemudian selalu rasa syukur, sehingga kerukunan, toleransi akan tercapai. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam. Salam sejahtera, Wilujeng Tien. Salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua, saudara. Semua saudara, terima kasih Bu Nur Hoki yang tetap cantik, makin cantik. Terima kasih Sudah sama jadi Mbak Vera juga. lagi, tetap cantik ngangenin. Terima Terima kasih, Mbak Vera. atas tanggapannya dari perspektif agama Hindu yang sedikit itu tadi dikemukakan mengacu pada ajaran Trihita Karana bahwa cara mencapai keharmonisan untuk mencapai kebahagiaan itu adalah bagaimana hubungan manusia dengan Tuhannya, bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Dan tadi dijelaskan juga, jika iman kita sudah kuat, maka kita akan bersyukur. Itulah yang namanya bahagia. Pandai-pandailah kita bersyukur. Itu terima kasih Bu Rudi atas tanggapannya. Iya, Menginjak sama selanjutnya, ini saya lihat telah hadir dari agama Islam, Ustadz Lukman Hakim. Selamat malam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye. Monggo Ustadz Kira-kira memberikan tanggapannya dari perspektif agama Islam. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. sama saudara. Sangat kompleks sekali dan banyak sekali yang disampaikan oleh Pendeta Andre dari banyak perspektif dan dari banyak konsep, banyak penelitian yang itu mungkin kalau diulas satu persatu memang banyak sekali yang perlu diulas. Dalam hal agama Islam, memang kalau kita melihat dari mikro, mungkin ya saya tarik dulu dari mikro. Mikrosmo adalah, artinya mikrokosmo itu adalah manusia. Dari manusianya mungkin, manusia itu secara fitrahnya adalah dia kemanusiaan, mempunyai sifat kemanusiaan dasar. Sifat kemanusiaan dasar itu mungkin rasa ingin bahagianya, memang setiap orang pengen sekali bahagia. Nah, dari sifat atau pengen bahagia ini banyak sebenarnya
dan mungkin syarat rukun dan lain sebagainya. Yang itu mungkin bahagia itu murni rasa. Karena Buya Nizam sendiri sering mengatakan bahagia itu murni rasa, bukan yang ada di luar atau yang nampak, tapi apa yang ada di dalam hati. Nah, di dalam Islam sendiri memang banyak konsep-konsep bahagia atau banyak ayat, kalau kita mengutip Al-Quran atau mengutip As-Sunnah itu di surat Al-Maidah ayat 2 ada ayat kalau tidak salah itu yang artinya tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri, dan itu di Al-Maidah ayat 2. Jadi sesungguhnya dasar tolong-menolong atau konsep yang disampaikan oleh pendeta Andri tadi adalah gotong royong itu di Islam memang sudah ada sejak awal kemunculan atau sejak dulu kala. Artinya memang manusia itu sudah sejak awal secara sifatnya itu sifat tolong menolong. Terus kalau kita tarik ke As-Sunnah ya banyak. Di perspektif sufistik juga banyak. Artinya memang secara utuh manusia itu pengen bahagia. Nah, bagaimana bahagia? Bagaimana bahagia ini yang sesungguhnya yang sudah dijelaskan oleh pendeta Andri itu hampir mirip sebenarnya. Tapi kalau konsepnya mungkin bisa ditarik dari takwa. Takwa itu bagi orang yang beriman, atau takwa itu adalah sama dengan takut. Dari takwa atau takut ini manusia beriman. Atau maka konsep bahagia sendiri ketika Buya atau Gus Nizam menyampaikan dalam sebuah momen, semua orang ingin sukses, tapi tidak semua orang tahu syarat sukses. Syarat sukses adalah bahagia. Lanjut, kalau digradasi ke bawah, semua orang ingin bahagia, tapi tidak semua orang tahu syarat bahagia. Syarat bahagia adalah takwa atau takut. Artinya di sini menjalankan kalau di Islam, syariat Islam, dan lain sebagainya. Kalau kita sebagai warga negara berarti menjalankan semua undang-undang atau hukum-hukum yang ada. Kalau kita sebagai agama Konghucu atau agama Hindu atau agama Kristen, agama Buddha dan lain sebagainya yang menjalankan syariatnya masing-masing. Dari disitulah takwa. Nah, semua orang ingin takwa, tapi tidak semua tahu syarat takwa. Lanjut lagi, kata beliau, syarat takwa adalah ilmu yang bermanfaat. Artinya punya dasar ilmu yang bisa dia gunakan bagaimana dia melakukan kehidupan ini. Lanjut beliau mengatakan semua orang ingin ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang nafi', tapi tidak semua orang tahu syarat ilmu yang bermanfaat. Syarat ilmu yang bermanfaat adalah berguru spiritual atau kalau di agama Kristen mungkin pendeta, punya pendeta masing-masing. Di agama lain pun seperti itu. Ada bante, ada romo, dan lain sebagainya. Jadi tahapan-tahapan secara mikrokosmo, manusia itu bahagianya memang bertahap seperti itu. Tapi intinya yang disampaikan pendeta Andre tadi, punya iman, punya agama. Maka sesungguhnya ketika menjalankan syariat agamanya, itu secara otomatis dia akan bahagia. Tidak akan ada benturan apapun itu. Kalau kita tarik di negara Indonesia, ketika menjalankan undang-undang atau menjalankan UUD, hukum-hukum yang ada, aturan, norma, dan lain sebagainya, ya tidak akan ada yang tidak bahagia. Semuanya sudah seperti itu adanya. Nah, ketika kita menarik kepada makrokosmo atau masyarakat atau rakyat yang disampaikan pendeta tadi, bahkan
kutipan yang mungkin ya semua sudah tahu, meskipun kita dalam keadaan miskin sekalipun, masyarakat Indonesia secara umum itu sangat bahagia. Karena tadi di mikro kosmonya mereka sudah tertanam iman yang kuat, takwa, dan lain sebagainya. Ada rasa syukur, bahkan di dalam Islam ada ukhuwah yang paling tinggi, ukhuwah basyariyah, persaudaraan antar manusia. Karena manusia itu yang dipandang adalah gemblegernya manusia, bukan dilihat dari status sosialnya. Ketika manusia dilihat dari status sosialnya, maka tidak ada ajaran namanya ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan antar manusia. Disitulah penekanan hampir mungkin semua agama, tapi di Islam ditekankan ukhuwah basyariyah atau persaudaraan antar manusia ini yang perlu ditekankan. Karena memang banyak contoh di mana-mana ketika kita menekankan dengan ukhuwah basyariah ini di dalam makro kosmo. Bahkan Buya sendiri membuat sebuah nasyid. Nasyid itu karangan lagu yang itu sangat Masya Allah sekali, dengan judul Indonesia Jayalah, Indonesia Rayalah. Kami kira, saya sendiri menafsirkan bahwasanya Buya menyusun ini itu bertahap, artinya step by step. Ketika Indonesia pengen jaya, Indonesia Raya, maka disitulah akan ada negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Karena Indonesia ini terkenal dengan baldatun warabun ghafur. Artinya kalau bahasa kita gemah, ripah, loh jinawi itu Indonesia. Maka secara kontekstual memang Indonesia ini sudah diberkahi yang sangat luar biasa. Dan di sini banyak multikultural, multi agama, multi kepercayaan, multi suku, yang itu keniscayaan yang ada di Indonesia. Maka beliau dilanjutkan lagi, mungkin bisa itu ada di share, mungkin di screen. Mungkin sedikit dinyanyikan, Ustadz. Sedikit nyanyian. Iya. Indonesia Jaya. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. Allah Allahu Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Indonesia Jayalah, Indonesia Rayalah, Indonesia Jayalah, Indonesia Rayalah, negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. Negeri makmur sentosa, tanah surga di dunia. UUD 45, falsafah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, asas negara kita, dan lain sebagainya sampai bawah. Nanti Nah, ada ini ada lirik yang paling bawah itu, Ustadz, menarik itu, bahagia sengsara itu. Bahagia sengsara itu pilihan kita, rasa bahagia ada pada tinggalkan dunia, rasa bahagia ada pada tinggalkan dunia. Itu mungkin salah satu titik poin ketika manusia ingin bahagia sejati yang itu murni rasa, maka di situ sesungguhnya dunia adalah hanya kalau bahasanya sijnul muslim, artinya dunia itu adalah jembatan menuju kebahagiaan hakiki yang itu harus sebenarnya ya tadi diinfakkan, disedekahkan, dizakatkan, didermakan, dan lain sebagainya. Yang itu ketika itu melekat di dalam mungkin mikro kosmo yang tadi saya sampaikan, maka sesungguhnya dia terkengkang oleh dunianya sendiri. Padahal kebahagiaan itu ada di dalam hatinya setiap manusia. Terus yang terakhir, merdeka atau mati, mati atau merdeka. Jika ingin merdeka, tinggalkan selainnya. Artinya kepercayaan atas Allah sebagai Tuhan di dalam Islam atau di dalam agama-agama yang lain, itulah yang menjadi mungkin asas atau artinya pijakan bagi setiap muslim bahwasanya yang dituju hanyalah Allah.
Ini mungkin yang eh, nasyid yang beliau beliau dedikasikan untuk Indonesia jaya dan Indonesia merayakan kejayaannya dalam rangka HUT Indonesia 17 Agustus yang itu mungkin ini ditulis beliau di 17 Agustus tahun 2022 ketika masa-masa COVID. Artinya memang beliau ingin sekali Indonesia ini semakin jaya, salah satunya wadahnya adalah melalui Indonesia merayakan perbedaan. Dan Alhamdulillah pada kali ini kami berkesempatan untuk menyampaikan itu dan saya sangat memberi apresiasi sekali pada Pendeta Andri. Tadi ada yang lain, ada tokoh-tokoh agama yang lain yang memberikan banyak wawasan karena memang Indonesia ini sangat perlu dipupuk. Terutama kemarin kami ke Gedung Juang itu salah satunya adalah untuk generasi Z yang sekarang, generasi Z sekarang itu perlu diteruskan lagi dan teruskan lagi. Artinya apa yang kita bicarakan sekarang ini perlu disampaikan ke generasi selanjutnya agar nanti cita-cita Indonesia emas di 2045 itu bisa terwujud dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Ustadz Lukman Hakim, menarik sekali. Tadi juga diselipi oleh nasyid dari Buya Asofa. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Lukman Hakim bahwa ada dua mikrokosmo dan makrokosmo. Mikrokosmo itu adalah manusia itu sendiri yang fitrahnya punya sifat dasar adalah ingin bahagia. Bahwa bahagia itu murni rasa dan tahapan bahagia itu dari sukses. Sukses itu syarat sukses itu adalah bahagia, syarat bahagia adalah takwa, syarat takwa adalah ilmu yang bermanfaat, dan syarat ilmu bermanfaat adalah berguru spiritual. Kembali lagi kita pada takwa. Dan bahagia itu ada di hati yang bertakwa. Itu kesimpulan yang saya tulis dari tanggapan dari Ustadz Lukman tadi. Terima kasih Ustadz Lukman. Menginjak pada penanggap berikutnya, barangkali dari Budas, apa sudah siap? Romo Putu Teja. Selamat malam, Romo Putu Teja. Ya, selamat malam. Salam Baik. semua saudara. Salam semua saudara. Kami persilakan untuk memberikan tanggapan dari perspektif agama Buddha. Persilakan Romo Putu. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf terlambat. Tadi hampir lupa. Hampir lupa sampai ditelepon sama Romo Ito. Ya, baik. Menarik sekali memang materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini. Saya akan menyampaikan dari perspektif agama Buddha tentang kebahagiaan. Ya, jadi di dalam agama Buddha salah satunya sutta yang saya kutip dari sutta-sutta yang ada, yaitu adalah 4 kebahagiaan yang ada di dalam Sutta Anyana Sutta. Ya, Anyana Sutta yang ada di dalam Anguttara Nikaya Catuka Pitaka Sutta ke-62. Nah, di dalam sutta ini sangat relate dengan apa yang dibahas pada hari ini, yaitu tentang kebahagiaan yang dalam kehidupan sehari-hari sangat real. Yang pertama adalah kebahagiaan karena kita memiliki harta benda, ya.
memiliki harta benda, memiliki penghasilan, kemudian memperoleh penghasilan itu sebagai satu kebahagiaan tersendiri. Nah, dalam praktek sehari-hari tentu bagaimana kita menghasilkan harta benda ini itu yang perlu digarisbawahi, yaitu dengan bekerja dengan jujur dan semangat, ya. Kemudian menghindari pekerjaan yang merugikan orang lain. Ya, kalau yang merugikan orang lain tentu contoh-contohnya banyak ya. Misalnya trafficking, ya, penjualan manusia. Kemudian ada juga perjudian dan lain sebagainya, itu kan juga merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi cara memperoleh harta itu yang bisa membawa kita menuju kebahagiaan tersendiri. Dan tentunya dengan dasar-dasar kemoralan yang kita miliki. Nah, yang berikutnya yang kedua adalah bagaimana harta yang kita sudah miliki itu kita bisa menggunakannya dengan baik hingga menimbulkan rasa bahagia yang sering disebut dengan boga suka, kebahagiaan karena menggunakan harta dengan baik. Nah, prakteknya menggunakan penghasilan yang kita miliki untuk kebutuhan pokok kita dulu. Ya, kalau di dalam Sigala Wadasuta itu dibagi 4 penghasilan yang kita peroleh, 2 untuk kehidupan kita sehari-hari, 1 bagian lagi untuk sosial, dan 1 lagi untuk berjaga-jaga. Nah, ini bagaimana kita menggunakan harta benda yang kita peroleh untuk membantu orang lain juga. Kalau di dalam istilah Buddhis itu kita sebutnya berdana atau memberikan kepada pihak-pihak yang patut kita bantu, yang selayaknya kita bantu. Itu menimbulkan satu kebahagiaan tersendiri juga. Ya. Kemudian yang ketiga, kebahagiaan karena bebas dari utang. Nah, ini yang paling ngetren sekarang ini. Banyak sekali iklan-iklan tentang memperoleh utang yang gampang itu ya. Pinjol ya. Pinjol itu sekarang gencar sekali menginikan iklannya dan dipromosikan gampang sehingga orang tergiur untuk berhutang. Namun pada akhirnya akan menimbulkan penderitaan. Kenapa? Karena pada saat bayar baru berpikir gimana cara bayarnya. Pada saat ngambilnya gampang. Nah, ini sesuatu kebahagiaan yang lain juga yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita mengatur keuangan ini, keuangan yang kita miliki supaya jangan sampai menimbulkan banyak hutang. Ya, saya kira berhutang salah tidak? Saya kira tidak salah. Tidak salah asalkan mampu mengaturnya sedemikian rupa sehingga kita tidak tertimpa penderitaan dalam kehidupan kita. Tentunya dengan kita mengatur keuangan yang kita peroleh dengan baik, ya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ahli keuangan bisa sudah tahu bagaimana mengatur manajemen keuangan ya. Kalau di dalam agama Buddha tadi yang saya bilang dibagi 4, 2 untuk kehidupan kita sehari-hari, 1 untuk kegiatan sosial, dan 1 lagi adalah untuk berjaga-jaga. Ya, kalau konsultan keuangan mengatakannya dibagi 5, ada untuk investasi dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian jika ada hutang berusaha untuk melunasi dengan disiplin ya. Jadi makanya tadi saya bilang bahwa berhutang itu tidak salah asal mampu membayarnya. Nah, itulah kebahagiaan yang ketiga, yaitu kita terbebas dari hutang ya. Nah, kemudian ada yang keempat, yaitu kebahagiaan karena hidup tanpa celah. Nah, ini yang paling sulit ya. Bagaimana hidup kita supaya tidak tercela. Tentunya ini berhubungan erat dengan kemoralan yang dimiliki oleh setiap orang, termasuk saya sendiri. Ya, kalau dalam agama Buddha
Itu pedomannya sebagai umat awam, sebagai saya sendiri, meskipun waktu-waktu tertentu kita bisa melaksanakan yang namanya atasila. Tapi ya untuk umat awam sendiri itu cukup dengan Pancasila ya, bukan Pancasila negara ya, tapi Pancasila Buddhis, yaitu menghindari pembunuhan ataupun melakukan apa namanya menyakiti makhluk lain, ya menyakiti terutama sesama manusia ya, yang sebagai makhluk sosial baik dari pikiran, dari ucapan maupun perbuatan kita. Kita menghindari hal itu sehingga kita tidak menjadi orang yang tercela. Kemudian juga kita tidak berusaha atau menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Ya, tidak diberikan bukan berarti kalau misalnya ada konflik of interest, kita diberikan sesuatu karena ada kepentingan lain-lain, nah itu juga dihindari, tidak boleh. Ya, jadi istilahnya jangan merugikan pihak lain. Ya, karena itu akan menimbulkan memicu adanya loba dalam batin kita. Nah, kemudian hidup yang tidak tercela juga menghindari ucapan yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Ya, kemudian juga tidak atau menghindari hal-hal yang seharusnya bukan jadi milik kita. Ya, yaitu misalnya kita harus puas dengan apa yang kita sudah miliki. Salah satunya ya pasangan hidup lah. Kalau memang saat sudah punya ya jangan mencari pasangan hidup yang lain atau bahkan mungkin apa merayu istri orang. Nah, itu di dalam Buddhisme dihindari hal-hal yang demikian. Demikian juga yang kelima adalah bagaimana kita menghindari kecanduan terhadap hal-hal yang melemahkan kesadaran kita. Jadi untuk hidup yang tidak tercela itu tentunya adalah bagaimana kita menjaga kesadaran kita. Jadi dalam hal ini sangat sejalan dengan apa topik bahasan pada hari ini, yaitu tentang kebahagiaan. Ya, bagaimana memperoleh kebahagiaan itu, kemudian menggunakan kebahagiaan itu, bagaimana kita terhindar dari lilitan hutang, dan juga bagaimana kita hidup tidak tercela. Saya kira itu saja secara singkat saya sampaikan dari pandangan agama Buddha. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Buddha yang memberikan tanggapan atas perspektif agama Buddha bahwa bahagia itu terbagi dalam 5. 1, adalah memiliki harta benda. 2, menggunakan harta dengan baik. 3, bahagia sukses dari hutang. 4, hidup tanpa celah. Dan 5, menghindari kecanduan terhadap hal yang melemahkan kesadaran kita. Kembali lagi bahwa bahagia itu tergantung pada iman kita. Seperti yang telah disampaikan oleh Romo Buddha tadi di tahapan nomor 5. Seperti itu. Terima kasih Romo Buddha atas tanggapannya. Untuk selanjutnya kita menginjak pada tokoh penghujung Bapak Juan Ajuan. Selamat malam Pak Juan Ajuan. Selamat malam Ibu Vera. Iya. Salam semua saudara. Saudara. Kebajikan Weto Tengken. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Vera. Saya akan menanggapi atau menambahkan secara singkat saja, karena waktunya juga sudah larut ya. Jadi tadi judul yang dibawakan Pendeta Andri adalah menyingkap rahasia rakyat bahagia. Nah, saya dalam perspektif agama Konghucu
ingin menambahkan tentang rahasia rakyat bahagia. Rakyat bahagia dalam perspektif agama Konghucu adalah bahwa dapat hidup damai, kemudian dapat menjalankan fungsional masing-masing. Apakah sebagai seorang anak itu dapat berbakti pada orang tua, sebagai orang tua dapat memberikan perawatan pada anak-anaknya, dan sebagai saudara dapat saling rukun dan saling hormat menghormati, dan sesama teman itu dapat saling dipercaya. Disitulah sesungguhnya kebahagiaan daripada rakyat pada umumnya. Rakyat itu tidak berpikir terlalu panjang ya. Dia butuhnya cukup makanan dan memiliki rumah tempat berteduh, kemudian ketika sakit dapat berobat dan mendapatkan perawatan untuk kesehatan, kemudian keadaan damai, ya, tidak ada kriminalitas atau kriminalitas itu sangat rendah. Nah, itulah kebahagiaan bagi seorang rakyat pada umumnya. Dan hal ini tentu harus diwujudkan oleh para pemimpin-pemimpinnya. Dan itu dibutuhkan kesadaran dari para pemimpin, khususnya bangsa Indonesia ini, bagaimana mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan dengan kepentingan kelompok maupun diri mereka masing-masing. Kemudian tugas rakyat saat ini dalam kondisi yang sekarang ini adalah masing-masing tetap menjaga diri, ya, jangan terprovokasi, jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum maupun yang melanggar jalan suci yang diajarkan agama. Karena situasi itu memang naik turun ya, tidak selalu di atas dan tidak selalu di bawah. Ketika kita di bawah kondisi yang sangat kurang ideal, maka yang dibutuhkan adalah kesabaran, ya. Karena mungkin Tuhan sedang menguji iman kita bahwa di saat yang sangat sulit pun kita tetap berpegang teguh pada iman dan taat pada agama, tidak keluar daripada jalur-jalur yang diajarkan oleh agama. Saya pikir dari kami demikian, Mbak Vera. Terima kasih. Salam semua saudara. Salam Semua saudara. sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Juan Ajuan atas tanggapan dari Mahkamah tersebut. Kembali lagi bersama semua bahwa yaitu tetap ada fokusnya iman dan taatnya terhadap agama. Terima kasih atas tanggapan dari Konghucu. Ibadahnya ini sepertinya sudah ada dari tokoh agama yang lain. Atau kita langsung ke sesi tanya jawab. Barangkali ada pertanyaan dari audiens. Itu ada yang tanya lewat chat Panjat Pinang bertumbuk manusia itu. Iya, ada kasus ada yang meninggal, itu bagaimana? Nah, ya, ini menarik nih. Terima kasih pertanyaan dari Pak Firno Yoso. Firno Yoso. Ya, saya kira semua hal yang baik itu selalu inherent dengan yang risiko. Ya, jangankan panjat pinang, naik motor itu korbannya lebih banyak. Ya,
naik mobil, orang makan makanan yang baik. Saya punya rekan itu lagi enak-enak nonton TV sambil makan rujak, kesedek, terus pulang ke rahmatullah, Pak Firman Roso. Tapi poin saya adalah, ini kan sebuah simbol ya. Jadi di dalam tradisi Panjat Pinang, itu ada simbol yang sangat menarik. Setidaknya saya melihat itu tiga hal. Yang pertama, simbol perjuangan untuk meraih cita-cita itu tidak pernah mudah. Licin, penuh tantangan. Nah, dan dalam kenyataannya, dalam lomba panjat pinang itu pasti ada pemenangnya. Nah, dan tidak selalu panjat pinang itu kecelakaan. Ya. Saya eh, besar di Kediri gitu ya, sampai SMA. Dari kecil sampai SMA saya panjat pinang ya selamat-selamat saja gitu ya. Artinya jika kita itu berhasil dengan bergotong royong, saling menopang dan saling menguatkan, ia akan mampu menggapai cita-cita. Dan ketika kita berhasil, hasilnya itu bukan untuk diri sendiri. Nah, dianya macam-macam tuh kalau di desa tuh. Ada kadang sepeda, TV, makan, begitu sampai di atas, itu bukan hanya untuk yang manjat, tapi untuk yang nonton, yang nyorai, dilempar kaos, ya dia utamanya aja yang kemudian kita ambil ya. Jadi tulisan TV, TV-nya di bawah itu tulisannya aja. Atau tulisan sepeda itu yang diambil. Jadi artinya Panjat Pinang itu bukan hanya sekedar permainan, tapi cerminan bangsa kita bahwa Indonesia itu berdiri tegak karena gotong royong dan akan terus maju dengan semangat yang demikian. Kalau kita hidupi dalam masyarakat dan persaudaraan lintas iman. Dan makna simbolis tentang perjuangan, kerjasama, harapan dan kegembiraan, tentang persatuan yang punya nilai menguatkan solidaritas dan menghibur, itu sesungguhnya jika dibandingkan dengan perjuangan para pahlawan kita yang bertaruh keringat dan darah dan mempertaruhkan ya, hidup dan harapannya, itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau kita terlatih untuk menghayati peristiwa simbolik dalam permainan yang membahagiakan, yang memang penuh perjuangan, ada proses persiapan, maka itu akan membuat kita semakin bersyukur. Tapi saya harus mengakui juga yang namanya panjat pinang, ya memanjat pasti ada risikonya. Nah, mungkin setiap panitia punya cara tersendiri untuk meminimalisir risiko. Tapi yang jelas tidak bisa ditiadakan. Kalau nggak ada risikonya ya bukan lagi perjuangan. Respon saya begitu. Tapi terima kasih itu masukan yang baik ya dari Pak Firmoyoso. Matur nuwun. Demikian tanggapan saya, Mbak Fira. Matur nuwun Pendeta Andri atas tanggapan dari kelompok tadi dari salah satu audiens. Sepertinya sudah ada pertanyaan. Sebelum closing statement, ini ada hal yang menarik dari kata bahagia. Saya mengutip bahagianya Pendeta Andri. Ini saya mengutip dari ajarannya Buya Astofa atau Gusmism bahwa bahagia itu ada 3 tahap. Bahagia, sangat bahagia, dan bahagia. Bahagia menurut Buya Astofa itu adalah bukan tentang meraih sesuatu, melainkan tentang melepaskan sesuatu. Kebahagiaan sejati datang dari keberhasilan melepaskan hijab-hijab yang menghalangi tumbuhnya rasa bahagia. Seperti melepaskan perfeksionisme, kelemahan dan ketidaksempurnaan, melepaskan masa lalu, melepaskan keterikatan. Dan bahagia yang dimaksud di sini adalah kondisi orang yang sudah kaya hati, atau bisa kita mengenalnya itu adalah giti, kaya hati, toge hati. Yang kedua adalah sangat bahagia. Orang yang sangat bahagia adalah yang dimudahkan oleh Allah dalam meraih keinginan. Modal utama untuk meraih itu adalah kepercayaan, keiman, dan yang kedua adalah bantuan berupa
madar atau pertolongan spiritual. Dan yang ketiga, bahagia. Mungkin banyak orang tidak tahu ini istilah dari asli dari Buya Asoka sendiri dan mungkin dari Buya Asoka. Bahagia adalah kebahagiaan itu tercermin dari berlimpahnya berkah, anugerah dan karunia ilahi yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Pintu kebahagiaan terbuka dari segala penjuru. Keadaan itu hanya dialami oleh mereka yang berada pada maqam Mustafa, al-Gharib atau al-Hakiki, kedudukan spiritual yang tinggi dan mulia. Hanya saya mengutip tentang bahagia tadi menarik sekali karena saya ingat atas dia itu. Untuk saya mungkin karena sudah tidak ada pertanyaan lagi dan waktu sudah menunjukkan pukul 1 lebih, saya persilakan untuk Pendeta Andri untuk closing. Monggo, silakan. Ya, terima kasih. Saya kira kutipan dari Buya Asoka itu bisa menjadi sesuatu untuk kita renungkan lebih lanjut dalam melanjutkan perjalanan kehidupan berbangsa kita. Dan saya setuju bahwa semakin banyak manusia itu menginginkan, semakin tidak bahagia. Karena apa? Kebahagiaan itu sifatnya paradoksal. Nun sewu, kalau Mbak Vera pengen suaminya sukses, ya berarti harus memberi ruang bagi sang suami itu untuk kerja. Ya, kadang-kadang kudu ditinggal neng luar kota. Nah, kalau manusia kan pengennya, aku pengen suamiku neng omah terus, dan pengen suamiku sukses. Itu namanya keinginan yang paradoksal. Saya ingin Indonesia maju sejahtera, tetapi saya juga menginginkan hidup saya enak terus. Itu namanya keinginan paradoksal. Nah, di dalam iman dan gotong royong, kebahagiaan yang sifatnya paradoksal dan hedonistik itu tadi. Kan kalau kajian filsafat itu kan selalu bahagia itu untuk diri sendiri. Bahagia caranya bagaimana, entah itu mengakses Tuhan atau mengolah diri, tapi selalu bicara kebahagiaan personal. Tapi Indonesia itu khas karena titik kebahagiaan itu terletak pada apa? Common good, kebaikan bersama. Makin kita itu bisa menciptakan kebaikan bersama, makin ada semangat iman yang menghasilkan kebaikan bersama, maka makin bahagialah rakyat kita. Oleh karena itu, jika kita melihat kanan, kiri, depan, belakang, orang-orang sekitar kita yang sedang tidak bahagia, mari kita bergotong royong, tolong-menolong, untuk menjadikan kehidupannya itu lebih berbahagia. Sebab orang yang paling berbahagia itu adalah orang yang mendatangkan kebaikan bersama. Matur nuwun, salam semua saudara. Matur nuwun, salam semua saudara. Terima kasih Pendeta Andri atas pemaparan yang tadi sampaikan, tema yang begitu menarik, pemaparan yang begitu mendalam sekali bagi kita semua, sehingga membuka wawasan kita tentang konsep bahagia dan apa itu bahagia. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Terima kasih juga kepada para tokoh yang telah hadir dan para audiens yang juga telah setia menghadiri gabungan online kita. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi terima kasih juga kepada Pendeta Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam semua saudara. Kami kembalikan ke Mbak Ulan. Baik, ya. Terima kasih kepada Mbak Vera yang sudah memandu diskusi kita, jagoan kita pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Andri Purnawan yang sudah menyempatkan waktu di kala kesibukannya. Kami tahu Bapak sangat-sangat sibuk ini ya.
dan sudah memberikan wawasan kita tentang kebahagiaan. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh tokoh penanggap, baik itu dengan Romo Putu Teja, Ibu Nur Hofi, dan Kiai Lukman, serta Bapak Johan Ajuan. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya juga. Dan juga kepada seluruh peserta juga terima kasih sudah setia mengikuti jagongan kita. Jadi Bapak Ibu, seperti pemaparan dari pemateri tadi, jadi kita saling menghimbau aja ya, mari kita bahagia. Ngapain juga kita nggak bahagia gitu ya Pak Andri. Baik Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga kuesionernya. Tak lengkap sebelum saya membacakan pantun untuk malam hari ini. Dan nanti Mbak Vera jawab cakep gitu ya. Ditunggu-tunggu Mbak Bulan Ya, pantunnya. baik. Berlayar sampan di Sungai Bengawan. Cakep. Tenang membawa damai. Cakep. Berbeda agama bukan halangan. Kebahagiaan hadir saat hidup rukun dan santai. Ya, itulah tadi pantun dari saya sekaligus menutup perjumpaan kita di Jagongan pada malam hari ini. Sampai bertemu di Jagongan minggu depan, Senin depan bersama tokoh yang berbeda juga dan tema yang berbeda. Tetap setia mengikuti kita, jangan lupa untuk ngisi link absensinya. Baik, terima kasih dan wassalamualaikum salam semua saudara. Sampai Salam. jumpa Senin depan. Oke. Terima kasih.